Baik, selamat malam yang terhormat Bapak pengasuh mata kuliah Teori Pembangunan. Pada saat sekarang saya akan menjawab soal ujian teori pembangunan. Dengan soal nomor 1, jelaskan secara singkat intisari dari paradigma pembangunan. Yang pertama mengenai teori modernisasi. Teori modernisasi itu dikemukakan oleh Paul Rostov yang menyatakan bahwa teori ini membicarakan suatu ekonomi. Suatu ekonomi itu menyatakan suatu pembangunan dalam suatu daerah. Yang kedua, mengenai teori ketergantungan. Teori ketergantungan menjelaskan tentang bagaimana seseorang melihat permasalahan pembangunan dari sudut dunia ketiga. Berarti di sini ada pihak ketiga, pihak penengah atau pencari solusi. Yang ketiga itu dari teori, yang keempat dari teori pembangunan berkelanjutan. Berupa satu pernyataan, berupa sebuah perjanjian mengenai suatu kehidupan manusia dan tidak mencapai kemampuan untuk suatu ekosistem. Yang kelima, pembangunan manusia. Teori pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar suatu perusahaan dalam dunia perekonomian. Soal nomor 2, berikan pendapat mengenai strategi pembangunan yang harus digunakan di era new normal. Yang pertama itu dari bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi itu, kalau menurut saya itu harus menggunakan strategi transformasi struktural melalui sebuah revitalisasi industri atau pengolahan industri. Yang kedua, yang berikutnya transformasi kerja, atau di sini ditetapkan sebuah surat kerja untuk semua tenaga kerja yang berada dalam suatu daerah tertentu. Berikutnya dari bidang politik. Dari bidang politik ini, kalau pendapat saya itu pemerintah harus menggunakan sebuah sistem politik yang rasional. Artinya sistem politik yang digunakan itu mampu dijangkau oleh semua kalangan masyarakat atau semua kelompok masyarakat dan bisa dijalankan tanpa ada suatu masalah yang menyebabkan ketergangguan pada suatu sistem. Berikutnya dari bidang sosial. Strategi yang digunakan adalah melakukan peningkatan terhadap tata nilai dan norma dan mampu membuat masyarakat hidup dalam keadaan berlembaga dan berbudaya dalam suatu bangsa. Berikutnya dari bidang keagamaan. Strategi yang digunakan adalah menjaga persatuan dengan memperhatikan nilai dan norma. Yang dimaksudkan dengan memperhatikan nilai dan norma dalam suatu masyarakat adalah harus adanya sikap saling menghargai, sikap toleransi, dan sikap saling membangun dalam umat beragama. Di bidang berikutnya dari bidang lingkungan hidup. Pemerintah atau masyarakat harus bekerja sama untuk menjelaskan suatu kegiatan atau perlu kerjasama antara kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Contohnya membangun suatu silokan dalam suatu daerah itu diperlukan kerjasama dan juga adanya sikap saling memiliki ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan. Soal nomor 3 itu menganalisis suatu masalah atau suatu kasus berdasarkan ilustrasi yang ada pada soal nomor 3 itu. Yang pertama itu dengan pertanyaan bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma people contract development. Kalau menurut saya itu yang kita ketahui, paradigma adalah cara pandang seorang, dan development control itu atau pembangunan yang berpusat pada orang. Langkah yang digunakan di sini adalah pemerintah harus di sini
Strategi yang digunakan itu pemerintah melakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, transportasi, beserta fasilitas lain yang dapat menunjang kegiatan keseharian masyarakat. Yang kedua itu pemerintah melakukan sosialisasi yang bersifat mampu mempengaruhi masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua itu bagaimana seharusnya pemerintah masyarakat atau masyarakat mengambil peran dalam suatu masyarakat ketika terjadi permasalahan. Di sini peran yang digunakan adalah peran saling berpartisipasi aktif dan saling mendukung, di mana dalam suatu kegiatan harus ada partisipasi dan juga rasa tanggung jawab, sehingga apa yang dikerjakan itu mampu menghasilkan suatu kualitas yang baik dan juga mempunyai masa tahan yang lama. Sekian dan terima kasih.